Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini kita kembali ke segmen ngedit foto subscriber, oke? Dan gue juga udah ngedownloadin file-file yang kalian kirim ke email. Dan kita mulai aja ke videonya, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button. Oke, kita langsung aja buka Photoshop. Dan di sini gue udah ada kiriman dari Kurniawan Ade. Mungkin gue akan ngedit 2 foto ya, tapi yang rasionya portrait ya. Di sini ada Kurniawan Ade sama Dwi Darmawan. Mungkin gue ngedit yang punyanya Kurniawan Ade dulu. Jadi kita langsung aja tarik ke dalam Photoshop. Oke, dan di sini gue masuk ke Lens Correction, aktifkan Remove Chromatic Aberration dan Enable Profile Correction. Dan di sini dia foto menggunakan Sony ILC dan lensanya 10-18. Dan di sini dia nggak auto detect ya, jadi langsung dipilih aja lens profile-nya. Pilih Sony E ya, 10-18. Lalu balik ke basic dan klik auto. Dan turunkan white dikit. Dan mungkin gue akan naikkan exposure dulu. Oke, turunkan highlight lagi dikit. Oke, jadi ini gue boost dulu ya. Jadi kita coba cari dulu atau kita expose dulu yang detail-detailnya. Dan gue akan menggunakan adjustment brush dan ini gue reset dulu seperti biasa ya. Dan gue coba turunkan white-nya dikit, sekitaran -5, dan gue brush di area yang merahnya yang over. Kayak gini. Oke, dan balik ke hand tools dan gue akan adjust lagi white balance-nya, mungkin gue geser ke kiri dikit. Gue supaya gue pengen dapat warna tekstur atau warna blue di langit atas ya. Dan gue tambahkan vibrance plus 40, saturation plus 10. Dan balik lagi ke adjustment brush, kita klik aja nih di tempat yang tadi ya. Dan kita adjust lagi white-nya. Dan di sini kita brush lagi dikit. Nah. Oke, balik ke hand tools, masuk ke HSL dan hue. Aquanya gue geser ke kanan ya. Dan blue-nya gue geser ke kanan dikit. Dan yellow-nya gue geser ke kiri dikit, orange-nya ke kiri lagi. Oke, dan red-nya sini plus 9 ya. Balik ke basic. Dan sekarang foto ini kelihatannya emang kurang kontras. Nah, baru gue akan turunkan exposure. Jadi kita abaikan dulu detail-detail yang lainnya ya. Nah, segini. Balik lagi ke HSL, luminance, blue-nya gue turunin. Yellow-nya dikit. Oke. Saturation, orange-nya gue boost. Yellow-nya juga dikit. Purple dikit. Ya, banyak-banyak nanti dia ada garis tuh ya. Magenta dikit. Dan balik ke hue, purple-nya gue geser ke kanan. Biar transisinya lebih soft ya. Magentanya juga dikit, purple gue turunin lagi dikit. Oke. Baru gue tambahkan texture plus 20 ya, sama clarity dikit aja, plus 5 deh. Dan klik open image. Kita unlock dulu layernya dan kita ambil penggarisannya ya, taruh di garis horizon, kita zoom deh. Oke, kira-kira seperti ini. Dan gue akan copy area bawah nih ya, gunakan rectangular mark tool. Gue select area bawah sampai garis tadi, dan gue duplicate menggunakan Ctrl J atau Command J, dan gue naikkan dulu sampai ke tengah sini, dan gue mute dulu layernya. Lalu gue akan crop menggunakan rasio 4:5 ya, rasionya nih standar Instagram, dan gue akan turunkan komposisinya mungkin kira-kira segini lah, dan klik checklist atau enter. Dan aktifkan layer yang tadi kita mute nya, yang atas yang foreground doang. Lalu kita tarik sampai ketemu garis lagi segini. Dan sekarang garisnya kita hilangkan. Lalu yang layer atas ini kita klik show transform control dan kita drag dari bawah ini sampai ke sini. Oke, jadi intinya foregroundnya nggak ada yang kepotong ya, supaya nggak hilang, sayang. Karena kalau ini kan kepotong nih tuh. Dan ini pure nggak kepotong. Dan sambungannya juga nggak kelihatan ya, rapi kok. Oke. Kita klik kanan merge down, dan sekarang gue akan duplicate. Ini mungkin gue akan menggunakan HDR Effect Pro ya. Nah, jika sudah masuk preset library-nya, pilih yang landscape dan template-nya pilih yang soft.
Dan untuk tone compressionnya gue akan geser ke kiri dikit, mungkin di sini ya. Oke, dan detailnya gue taruh di realistic, dramanya gue pilih deep, dan blacknya gue reset, white reset, kontras reset, structure gue tambahin sekitaran 13%, highlight gue tambahin sekitaran 24% ya, white-nya gue turunin dikit, minus 11%. Oke, dan kita klik OK. Nah, sekarang untuk layer yang atas yang tadi kena HDR Effect Pro ini seperti biasalah, opacity-nya gue turunin, jadi gue blending lagi dengan yang aslinya. Dan ini nggak ada patokan juga ya, sedapatnya atau seenaknya mata kita ngelihatnya aja. Mungkin gue dapetnya di segini nih, 64%. Dan klik kanan, merge. Oke, dan ini gue duplicate, gue masuk ke filter lagi, camera raw. Dan untuk sekarang ini gue akan coba repair di area bawah ya. Jadi gue akan geser ke blue dikit ya, mencoba menetralkan warna bawah nih. Masuk ke ASL, saturation, blue-nya gue kurangin, transisinya juga ya, orange-nya gue kurangin, yellow-nya juga. Oke, di luminance orange-nya gue akan boost tuh ya, dan saturation red-nya gue turunin. Hue, red-nya gue geser ke kanan, orange-nya dapetin warna kayu yang agak kelihatan netral ya, warna kayu ini. Oke, dan klik OK. Nah, proses yang tadi kita ngabaikan warna yang lain dulu ya, baru kita aktifkan layer yang atas ini ya, kayak gini. Lalu klik add mask, dan gue akan menggunakan gradient tool, dan gue akan drag dari sekitaran atas pohon ini sampai bawah. Oke, ya kita lihat ya, before after. Dan klik kanan, merge down. Gue akan zoom, gue hilangin dulu ada sampahnya nih. Gunakan ini aja ya, spot healing brush, kita brush kayak gini. Wah, kurang rapi. Kadang spot healing brush ini nggak semulus seperti biasanya. Biasa gue pakai ini deh, lasso tools, gue select begini dan masuk ke edit, fill content aware. Oke, kadang dia kelihatannya malah lebih rapi. Sekarang baru yang ini pakai spot healing brush lagi ya, yang minor ini, kecil-kecil kayak gini. Wah, ini ada fringing nih, ada yang kurang bagus. Terus oke, kita akan repair lagi. Kita duplicate, filter, kamera raw, kita zoom. Oke, di sini ada purple-nya ini, transisinya nggak bagus nih, nggak enak banget dilihatnya. Saturation, ya ASL saturation, purple-nya gue turunin. Magenta juga. Oke, kayak gitu. Hue, purple gue geser ke blue dikit, magenta juga. Nah, ini much better sekarang. Klik oke. Dan gue hanya pengen pakai langitnya doang, jadi gue masking lagi seperti tadi. Add mask ya, keluar paper ini gue drag dari sini sampai garis atas pohon ini deh. Jadi yang kepake atasnya doang. Oke, dan klik kanan, merge down. Nah, sekarang gue pengen coba expose detail di pohon. Ya sebenarnya memang normalnya dia kan siluet nih, tapi nggak masalah ya, kita coba dulu. Duplicate, filter, kamera raw filter lagi, bolak-balik ya emang beginilah cara gue edit. Naikkan shadow, ini akan terexpose nih, daun ini tuh kan. Shadow ya, fullin aja nggak apa-apa. Masuk ke ASL, saturation greennya gue boost, dan luminance greennya gue tambahin, jadi dia nyala tuh. Dan klik OK. Nah, sekarang ini nggak berarti dia akan seperti ini ya, nggak. Tapi gue akan tetap jaga kadar kontrasnya juga dengan cara masuk ke channel, pilih antara red, green, dan blue, yang mana yang paling kontras. Mungkin red. Jadi red gue duplicate, image adjustment pilih level ya, red copy-nya tadi ya, dan yang hitam kita buat semakin hitam, yang putih kita buat semakin putih. Intinya sampai pohon dengan langit itu terpisah, abaikan yang lain. Hitam semakin hitam, putih semakin putih. Hitam semakin hitam, putih semakin putih, dan hitam semakin hitam. Ya, kalau kita lihat nih, tuh ya. Yang penting kan daun sama langitnya terpisah. Klik OK. Dan red copy ini kita tarik ke selection dan kita hapus. Balik ke layer, klik select, modify, smooth 2 pixel ya, klik OK. Dan klik add mask. Sekarang kita inverse, Ctrl I atau Command I di layer yang masking ini ya, klik di sini.
Oke, dan yang lainnya tinggal kita bersihin. Kita brush manual, hardness-nya full, size-nya kita sesuaikan. Dan kita black berarti hilang ya. Kebalik tadi, soalnya kita inverse, gue lupa. Intinya itulah. Black berarti kita hilangkan. Oke, semuanya kita brush nih selain yang pohon. Lalu kita aktifkan layer yang bawah. Nah, kita lihat before, after. Jadi yang nge-glow itu cuma yang di pohonnya doang. Overallnya sisanya tetap normal ya. Ya sekarang kita akan brush lagi. Gue nggak pengen batangnya terekspos banget. Jadi kita brush juga ya. Kita hilangkan. Vartasnya agak dibesarkan. Size-nya disesuaikan. Mungkin seperti ini tuh. Ini tuh kan refleksinya juga kurang bagus. Ini batangnya kita brush. Oke, jika udah layer yang atas ini kita blending lagi secukupnya, bukan berarti dia harus terang kelihatan gitu ya, karena kan kondisi realnya juga kalau kita berhadapan dengan matahari itu udah pasti backlight atau siluet jadinya. Gue cuma pengen ngasih expose atau ngasih detail sedikit aja, mungkin 40% ya blendingnya. Oke, segitu cukup. Klik kanan, merge down. Kita langsung berikan dark color effect ya, pakai new layer. Klik kanan, pen bucket tools kita siram dan kita brush dari center, dari tengah seperti ini. Klik sekali. Lalu agak ke atas, klik, agak ke bawah, klik. Oke, dan opacity-nya kita turunkan, kita blend, mungkin gue pakai 35% ya, dan ini gue duplicate dulu. Mungkin gue akan bikin dia nge-glow, masuk ke ini ya, level, midtone-nya 0,95 seperti biasa, dan highlight-nya kita naikkan, sekitaran segini. Oke, ini over kan, nggak apa-apa, klik OK. Makanya tadi kita duplicate nih, jadi kita add mask lagi di layer yang tengah, kita gunakan brush, hardness-nya di 0%, size-nya kita sesuaikan secukupnya, dan kita akan brush di area yang yellow-nya aja nih, area tengah, seperti ini. Nah, jadi detail di sini kelihatan kontrasnya cukup terjaga, dan yang untuk atasnya ini gue agak kurang serk dengan warna birunya nih kayaknya. Jadi ini kita ke kanan dulu ya, kita merge down dari layer yang tengah ya, layer yang tengah klik kanan dan pilih merge down. Dan gue duplicate lagi, filter, camera raw filter, dan mungkin gue akan turunkan highlight, turunkan exposure. Oke, mungkin segini ya, 0,75, minus 0,75, klik OK, dan klik add mask. Dan gue akan gunakan gradient tools, gue akan drag dari atas pohon sampai sini. Oke, dan kita blend lagi. Ini semua pure manual blending ya. Di 72% ya seperti ini. Oke, dan klik semuanya, klik kanan merge layer. Nah, ini udah oke kok. Dan udah, that's it, selesai. Kita tinggal save as, kita pilih filenya JPEG dan simpan di tempat kalian biasa nyimpan foto. Oke, jadi foto pertama selesai, kita langsung lanjut ke foto yang kedua. Untuk foto kedua ini punyanya Dwi Darmawan, kita tarik aja. Kita lanjut. Ini foto menggunakan Fuji X-T3, lensanya 16mm ya, lensa fix. Aperture f9, shutter speed 1,50 second, ISO 160. Kita masuk ke lens correction ya. Ini kalau Fuji dia biasanya udah otomatis ya, remove chromatic aberration-nya. Dan kalau enable profile correction nggak usah dinyalain karena dia udah built-in ya. Tuh udah ada bacanya kan, built-in lens profile applied. Tuh. Jadi nggak usah kita aktifin. Balik ke basic, klik auto. Turunkan white. Nah ini sebenarnya udah langsung cukup sih kalau butuh sebenarnya, klik auto doang barusan ya. Oke, tapi kita tambahkan vibrance dulu dikit, tambahkan saturation dikit, dan gua akan agak gelapkan di area yang bawah nih ya, bawahnya agak lebih terang karena ini highlightnya atau matahari ini dari atas kepala kayaknya ya. Kita gunakan aja deh adjustment brush, size-nya kita sesuaikan ya. Gini, kita reset dulu. Turunkan highlight, turunkan exposure, kita brush. Oke, kita coba naikkan highlightnya, turunkan exposure ya. Dan gue akan tambahkan shadow-nya. Oke, dan klik atau balik ke hand tools. Gue akan tambahkan texture sekitar plus 25, clarity plus 5,
Dan temperatur gue geser ke yellow dikit. Dan gue akan gunakan lagi adjustment brush tapi ukurannya kecil. Dan ini gue reset lagi, highlightnya gue turunin karena gue pengen nurunin highlight di area sini nih. Ya, turunin. Biar seimbang dengan yang atasnya. Oke, dan balik ke hand tools lagi. Dan ini gue akan langsung klik open image dulu. Oke, dan gue akan crop dulu ya, kita recompose. Crop menggunakan rasio 4:5 seperti standarnya Instagram. Kita tarik ke atas sini. Ya, dan kita klik checklist langsung. Dan ini gue duplicate. Masuk ke filter, camera raw filter. Gue akan expose warna-warnanya dulu ya. Kayak greennya ini gue pengen expose. Yellownya juga. Orange-nya juga dikit. Oke, dan balik ke saturation. Greennya gue boost. Orange juga sama yellow-nya, balik ke hue, green-nya gue geser kanan dikit, yellow-nya gue geser kiri dikit, orange juga. Oke, dan klik kanan, merge down, kita duplicate lagi, 2 kali duplicate-nya ya, lalu yang paling atas masuk ke filter, blur, Gaussian blur, di sini kita pakai 24 aja, 24 pixel, klik OK, masuk image, apply image, klik OK, dan blending mode-nya pilih yang screen, klik kanan merge down di layer yang paling atas ya, klik kanan merge down, dan image adjustment brightness minus 40, klik OK. Nah, before after, lihat kan bedanya. Nah, gue pengen sekelilingnya ini pohon, air itu kena orton effect seperti ini, karena bikin kesannya kelihatan lebih dramatik. Tapi untuk batunya gue nggak pengen, jadi gue akan masking. Ya, kita coba pilih channel, cari di area bawah tuh ya yang bisa kita seleksi di antara red, green, dan blue. Berarti yang blue ya, kita yang paling kontras tuh. Blue kita duplicate, image adjustment level kita bikin hitam semakin hitam, putih semakin putih. Hitam semakin hitam, putih semakin putih. Oke, klik OK. Dan tarik blue copy ke selection, tarik blue copy-nya ke eraser. Balik ke layer, kita klik add mask. Ya, kita matikan layer yang bawah. Nah, sekarang otomatis sudah keseleksi nih batunya doang. Tapi ini kan layer yang orton effect yang atas kan. Berarti kan ini kita mesti flip. Jadi pilih layernya atau layer maskingnya ini ya, klik, lalu Ctrl I atau Command I. Nah, sisanya nih yang hilang-hilang di atas kita butuh kan gitu. Jadi ini atas kita restore. Ya, jadi menggunakan brush, pilih warna putih, atasnya gue naikin. Kita brush, ya kita restore yang hilang-hilang semua selain batu-batu di bawah. Jadi yang dihilangin cuma batunya aja. Seperti ini. Kita aktifkan layer yang bawah. Nah, sekelilingnya agak soft tapi batunya tuh detail. Oke, tetap crispy gitu, tetap sharp. Udah kita klik kanan, merge down. Nah, sebenarnya udah buat gue sini gue udah cukup ya, udah oke banget ini tone. Udah cukup enak dilihat gitu loh. Tapi tinggal gue tambahin ini aja, dark corner effect ya, biar kelihatan lebih dramatik lagi. Klik layer baru, create new layer, lalu pilih pen bucket tool, siram warna hitam kayak tadi ya, lalu kita erase di center di tengah seperti ini. Ukurannya menyesuaikan aja, atas dikit segini, dan bawah dikit segini. Oke, dan kita blending lagi ya, opacity-nya kita turunkan mungkin di 30%. Nah, yang bawah kayak tadi kita duplicate dulu buat backup. Image adjustment level ya di layer yang tengah tuh ya. Midtone 095, highlightnya kita naikkan sampai putihnya tuh ngeglow. Oke, misalnya segini. Nah, ini over kan? Nggak masalah karena ada backupnya. Kita klik OK. Cuman gue pengen glownya tuh segini. Jadi layer yang tengah ini kita add mask. Kita klik brush hitam di atas. Kita sesuaikan ukurannya. Dan kita turunkan opacity brushnya di sekitaran 25% lah ya. Kita akan brush di area yang overnya aja, misalnya di atas ini nih. Kita brush dikit-dikit. Hardness-nya jangan lupa di 0% ya. Kita brush seperti ini. Brush. Nah, ya. Jadi dikit-dikit sampai dia warnanya atau detailnya kembali. Dan di bawah sini juga sama. Brush. Sini.
Ya, jadi dia nge-glow tapi nggak over. Itu yang gue pengen gitu loh ibaratnya ya. Dan gue akan tambahkan lagi darkener efeknya di 30% deh, udah pas tuh. Nah untuk yang darkener effect mungkin gue akan masking juga di area bawahnya ya, klik add mask. Kayak tadi juga kita brush untuk di area batunya aja nih kita sesuaikan. Mungkin gue akan pengen lebih terang lagi di batu ini. Nah sebenarnya hampir mirip kayak mainin dodge and burn ya, cuman bedanya kita pakai masking. Oke, dan klik semuanya, klik kanan, merge layer. Ini foto lebih kelihatan dramatik buat gua gitu ya. Kita tinggal save sama kayak tadi. And that's it, that means workflow-nya selesai sampai di sini, dan videonya mungkin gue selesaikan juga sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.